Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Kosongkan Hatimu, Jangan Ada Tuhan Selain Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Itulah kira-kira. Jadi kita kembali lagi bahwa di penghujungnya, pantai yang kamu pertanyakan jangan bertanya kepadaku, karena itu bukan wilayah kerjaku. Kenapa? Pantai itu as-sahil wal akhirah. Oke? Gitu. Apalagi minta beat gitu, supaya nanti kita bisa dapat syafaat dari mursyid. Syafaat apa? Ya ini kan sudah pernah saya ceritakan ya. Si santri ini khidmat sama kiainya, mejetin kiai sampai tertidur baru dia pulang. Seharian nungguin ruang tamu, ya kan, untuk ngucurin tehnya, untuk membersihkan ruangannya, iya kan, masak buat kiai. Ya dia kan selalu saking khidmat, saking perhatian Pak Kiai, tolong saya ini orang bodoh, tolong saya dicangking lah, diteng-teng gitu ya, dibantu saya urat-uratan lah di bawah. Oh sudah pasti kata kiainya, pasti gue bawa lo. Kalau lu kejebur gue angkat. Itu saking yakinnya nanti bisa mengangkat santrinya selamat dari api neraka, bisa dibawa masuk surga. Ternyata setelah mati santrinya yang masuk surga, kiainya masuk neraka. Jadi santrinya berkata, Pak Kiai kok masuk neraka? Saya juga nggak tahu katanya gitu. Terus kenapa begitu? Akhirnya minta penjelasan dari sang malaikat gitu. Kata mereka, kenapa kamu masuk neraka? Padahal kamu kiai. Dan kamu kenapa hanya seorang khadamnya kiai kok bisa surga? Malaikat mengatakan, karena santrimu itu dia mijitin kamu, masak buat kamu, melayani tamu-tamu kamu, dia jujur dan ikhlas. Dan selama di dunia ternyata kamu sebagai kiai, kamu hanya ngibulin santri-santrimu saja kok. Ini bisa terjadi. Jangan sampai seperti itu, kan gitu. Ning dunia makan tunggu saja watir, tercangking masa warungnya. Oke, jaminan dah dengan gue mah gitu. Ya Allah, jamin apanya dijamin. Kita ngeri ya. Jadi surga dan neraka jangan menjadi bahan gurau. Jangan jadi bahan untuk joke ya. Bukan bahan humor ya. Tapi ya kita mesti lebih prihatin gitu. Saya sendiri juga masih remang-remang, bulu roma saya meremang-remang kok. Nanti bakal saya ini selamat atau tidak saya nggak tahu. Itu kira-kira seperti itu. Lalu ya musirrina alal ma'asi, wahai orang-orang yang ngotot, yang doyan bermaksiat. Apa doyan maksiat tuh, ngotot.
Israr itu artinya ngotot gitu, doyan maksiat. An qaribin ya'tikumul amdu wassamamu, tunggu saatnya akan datang kematian kepadamu. Kematian pasti akan datang, tunggu saatnya. Di situ nanti kamu akan buta, akan tuli, wal zaman wal faqr, ya, penderitaan, kemiskinan, wa qasawatu qulubil khalqi alaikum, dan akan temui nanti kekerasan hati orang lain kepada kamu. Semua orang akan tega kepada kamu. Kamu akan dikejami oleh orang lain saatnya. Tadhabu amwalukum bil khasarat, hartamu akan habis karena kerugian. Wal musadarat, dan juga hartamu akan habis disita oleh BRI. Mana patentnya tuh? Nah, yes. Awas, jangan sita-sita aja dulu. Ya, ada 3 bulan ya masa ini dulu. Kalau bisa ya 1 tahun lah, diberi kesempatan orang itu melunasi. Dipekukan aja dulu bunganya 1 tahun gitu. Kalau bank negara mah saya kira begitu. Tapi kalau bank swasta ya tega-tegaan tuh. Wasariqat, dan juga pencurian. Untuk itu Allah sudah memberikan ultimatum. Anfiqu taw'an au karha, nafkahkan hatimu aja wareg dewek baik, jangan kenyang sendiri membiarkan orang terlantar, jangan enak sendiri saja orang lain terkapar. Keluarkan hartamu, langsung ultimatum, secara sukarela atau dipaksa, sok ngomong. Tawaan au karha. Kalau kau keluarkan hartamu dengan sukarela, engkau akan tersanjung, engkau akan dijunjung tinggi oleh masyarakatmu, engkau akan dihormati. Banyak yang mendoakan kamu, banyak yang mencintai kamu, dan kamu menjadi stakeholder, menjadi tokoh terkemuka di masyarakat. Tidak akan sia-sia. Tetapi kalau kamu tidak mau keluar, maka dipaksa oleh Allah melalui penyakitmu, melalui penipu-penipu yang datang menipu kamu dengan malapetaka, bencana dan kerugian, rumah terbakar, mobil tabrakan, ya, sampai ginjalmu diremet sama Allah, terus cuci darah setiap hari. Lalu akhirnya habis nggak uang? Lalu keluar dulu nggak duitnya? Dipakai. Daripada kamu cuci darah tiap hari, ya sekarang aja kasih makan orang miskin daripada makanin dokter. Saya bicara bukan katanya, mari kita buktikan. Iya, ini kan bukan katanya, bukan paradigma, ini eksperimentalis yang teruji berulang-ulang. Sok aja lihat orang dermawan, hidupnya sehat, bahagia, tidurnya nyenyak, makannya lahap, temennya banyak, ya, oleh orang dihormati. Sampai kadang-kadang salamannya capek, salaman kabeh. Iya, iya. Semua orang menyapa, pada kemana Pak Haji? Mangga hampir helang. Wah, kamedit, assalamualaikum. Iya, berkiang jawab kamedit berapa? Itulah, tunggu saatnya, bangkrut kamu ini semua. Itu. Wasariqah, dan pencurian, tiap hari dimasuki maling rumahnya. Iya, perhiasan istri ditepak habis semuanya.
nanti masuk dari pintu belakang, masuk dari jendela, masuk dari genteng, dari atas malingnya. Oh, gitu. Kunu uqala, yang cerdas dong. Otak dipakai. Kunu, jadilah kamu uqala, orang yang cerdas, jangan goblok. Tubu ila rabbikum azza wa jalla. Segera bertobat kepada Tuhan, minta ampun. Yang selama ini kamu tidak pernah merasa bahwa medit itu dosa. Makanya saya tidak pernah mendengar orang bertobat dari meditnya. Dianggapnya medit itu legal dikiranya. Percaya nggak? Karena di fikihnya tidak ada babul bukhli, nggak ada. Adanya babu sariqah ada, babu zina ada, ya kan gitu. Babu riba ada. Kalau babul bukhli, karena oleh fikih dilegalkan, dibenarkan begitu. Betul ini. Sok ada nggak di kitab fikih babul bukhli, bab medit? Kenapa nggak dibahas? Jangan-jangan fuqahanya medit-medit semua. Jangan-jangan goyor makin gitu. Jadi kan nggak mungkin orang medit berbicara medit kan. Ya malu diri dong. Punten, ini goyor nih. Ya ada fuqaha yang terkenal dermawan banyak ya. Kejujurannya yang tidak terbantahkan karena yang cerita banyak. Tadi mah bergurau tadi tuh. Ya yang besar-besar Ibnu Hambal, Imam siapa namanya? Abu Hanifah, dia pelaku bisnis ya. Dia orang kaya, saudagar kaya, yang jujur, yang dermawan. Iya dong. Tadi mah bergurau tadi jangan masuk di pikiran. Iya. Dan kejujuran Abu Hanifah ya mungkin sampai sekarang mungkin sulit terjadi. Yang jujurnya kayak Abu Hanifah. Suatu hari Abu Hanifah itu ada orang membawa barang dijual. Berapa? 10 dirham. 10 dinar. Kata Abu Hanifah, nggak mungkin. Enggak kok ini harganya. Nggak mungkin ini harganya 10 dinar. Betul, demi Allah saya belinya juga segini. Iya, tapi saya nggak percaya. Akhirnya kata Abu Hanifah, cobalah lihat kan warung toko sana nanya, ini berapa harganya? Warung sana, dia pergi, ditunggu pulang lagi. Apa katanya? Kata warung sana, ini harganya 20 dinar. Nah itu harga yang sebenarnya. Nih saya bayar 20 dinar. Kalau Pak Rahmat ada orang jual kayu. Berapa orang juga jati? Ya 5 juta. Ini harganya 20 juta. Cepet nggak dibayarinya? Jadi kejujuran Abu Hanifah bukan hanya membatasi keuntungan pribadinya, tapi juga dia tidak ingin orang lain mendapat kerugian. Itu. Ada nggak pedagang sekarang itu? Iya dong. Ya kan itu. Jadi tadi mah gurau saya tuh jangan-jangan fukuhanya medit gitu enggak. Gitu. Ya jangan masuk di hati lah gitu. Nanti diprotes, nanti YouTube-nya datang lagi bantahan. Ya jangan serius lah. Nanti orang kalau serius terus cepet tua. Bener, nanti cepet tua nanti ya. Gitu. Ya sedang-sedang aja lah. Saatnya bergurau, saatnya serius-serius. Tapi ya seperti itulah bahwa persoalan moralitas itu persoalan sangat individual sekali, ya kan? Nah, belum tentu petani kampung medit, belum tentu kiai dermawan, belum tentu seorang pejabat itu kikir, belum tentu pejabat itu tergantung lah. Tapi logikanya begini, biasanya kalau orang mendapat uangnya mudah, biasanya lebih dermawan daripada orang yang mendapatkannya susah. Itu
ini ya kajian antropologis ya. Kalau di Indramayu rapat desa memugar masjid, keputusannya itu setiap kakak diminta sumbangan 500.000, ya kan? Namanya apa tuh? Kalau patungan namanya apa? Turunan, iuran, swadaya masyarakat, ribet mana. Begitu berita Pak Haji nanya, gimana keputusan rapatnya? Katanya per kakak 500.000. Aduh, sekintal. Yang terbayang di Indramayu mah petani namanya 500.000 itu 100 kilogram gabah. Sambil melotot maksudnya. Sekintal. Ketemu. Tapi orang pleret, masyarakat pedagang ketawa, oke siap, kecil. Terbaik dalam pikirannya 5 lembar kertas, uang kertas yang berwarna terusnya enggak. Itu seperti itu. Makanya jadi ketika ada seorang koruptor itu dermawan ya karena mendapatkannya mudah. Iya, orang petani sama pedagang ya biasanya lebih dermawan pedagang. Itu kajian antropologi seperti itu. Tapi kalau kajian hati, lepaskan itu semuanya kembali pada keyakinan seseorang terhadap rezeki itu sebetulnya apa. Apakah sebagai jerih payah kerja keras, apakah melihatnya sebagai anugerah dan pemberian dari Allah. Kalau orang itu meyakininya itu hanya formalitas saja saya kerja, hakikatnya rezeki ini dari Allah, hada min fadli rabbi, saya kira pasti orang itu dermawan. Tapi kalau orang meyakininya bahwa uang saya ini hasil kerja payah, kerja keras, banting tulang, terus keringat, ya ujung-ujungnya medit. Jadi kalau orang medit itu berarti orang itu tidak pernah ngerasa diberi oleh. Makanya kedermawananmu itu disebutnya dengan sodaqah. Sodaqah itu sin, dal qaf itu pembuktian tasdik. Jadi sodaqah itu adalah bukti keimanan yang ada di hatimu bahwa engkau mendapat rezeki dari Allah. Paham deh ngomong? Kurang mendetail lagi. Sudah cukup. Tuh. Jadi ya seperti itulah gitu. Silakan kita mengukur sendiri aja. Kalau kamu medit berarti kamu belum bisa membuktikan keimananmu. Buktinya ya dengan sedekah. Ya dong. Itu. Lanjut dah. Sorry aja nih. La tusyriku bi amwalikum. Jangan kau musyrikkan dengan hartamu. Atau bi amwalikum dengan sebab hartamu. Artinya Allah kamu sekutukan dengan materi, dengan harta yang kamu miliki. Wa tattakilu 'alaiha, dan kamu bergantung dengan harta itu. Alaihim ya. Wala taqifu ma'aha, dan jangan terlalu ngotot, terlalu ya selalu memperhatikan harta saja, mikirin harta aja.
Ya kalau menyembah berhala mah kelihatan musyriknya ya, berhalanya kelihatan. Tetapi ketika berhalanya itu berupa materi, harta, selama ini kamu tidak sadar bahwa Tuhanmu bukan hanya Allah, tapi juga hartamu telah menjadi Tuhanmu. Kamu yakin bisa melakukan sesuatu bukan karena kamu yakin punya Tuhan, tapi kamu yakin melakukan sesuatu karena kamu yakin punya harta. Keberanianmu bukan karena keimananmu, tapi karena hartamu. Dan dengan hartamu engkau menghinakan orang fakir miskin itu. Dengan hartamu engkau bisa menyelamatkan, bisa ngasih makan orang banyak. Maka beli badog dunia kita mau tersing pengen silakan. Iya. Kalau gue nggak nulung kamu, gue nggak selamatin dengan uang 300 juta yang saya gelontorkan, kamu udah masuk penjara. Ya kan begitu ya. Sekarang ternyata kamu kurang ajar, kunyuk kamu. Kecewa kan? Dia merasa hartanya bisa menyelamatkan orang. Kalau Anda masih meyakini selain Allah ada yang bisa menyelamatkan, yaitu hartamu, jadi ada berapa Tuhanmu? Cerdas maning bersirat. Iya. Jadi nanti bukan harta aja, ilmu juga sama, bisa menjadi kemusyrikan juga. Ada nggak seorang kiai yang mengatakan kepada santrinya, kalau bukan aku yang ngajarin kamu ngaji, nggak bakal jadi begini kamu nih. Jadi siapa yang menjadi guru manusia? Apakah Allah dengan apa kiai juga? Ada berapa yang mengasih ilmu sama kamu itu? Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang berilmu. Saya nggak tahu kalau kiai itu merasa telah membagikan ilmunya dan bisa memberikan hidayah kepada santrinya. Saya yakin yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Tapi saya tidak akan menyalahkan kalau ada kiai yang menganggap karena ya usahaku mendidik kamu bertahun-tahun, kamu bisa menjadi orang baik adalah hasil karya, hasil didikanku. Terserah itu mah. Ya kalau mau salah tinggal segera bertobat aja kok. Jangan nyalain saya dong. Kalau kamu salah, segera bertobat. Kalau kamu ngerasanya tidak salah, ya udah selesai. Itu aja. Saya tidak menyalahkan orang. Ini mas saya lagi ngoreksi diri saya sendiri, paham nggak? Ya udah. Akhrijuha min qulubikum. Keluarkan semua dari hatimu. Keluarkan semua. Ngapain disimpan dalam hatimu itu? Hartamu, kekuasaanmu, buang semuanya itu. Kosongkan hatimu. Keluarkan. Bersihkan. Disapu. Dipel ya. Ya. Kalau perlu pakai vacuum cleaner, dibersihkan semuanya bersih. Ya, jangan ditaruh di dalam hatimu. Uangmu, sawahmu, rumahmu, istrimu, anakmu jangan ditaruh di dalam hatimu. Waj'aluha fi buyutikum, disimpanlah di rumah kamu, jangan di hatimu. Wajuyubikum, dan simpan di sakumu, uangmu taruh di sakumu, jangan ditaruh di dalam hatimu. Ketika engkau menaruh hartamu di dalam hatimu, sejak itu kamu akan mengalami susah tidur.
Tidak salah kamu punya sawah banyak, sertifikatnya setumpuk sini, sertifikatnya nih. Taruh di laci, kunci, selesai. Ngapain dimasukin di hati? Tercabik-cabik hatimu itu. Sampai pagi nggak bisa tidur. Mikirin sawah, ya goblok. Wa ma'aghilmanikum wukalaikum, serahkan saja kepada pegawai-pegawaimu. Kasihkan saja mah bendaharamu, sekretarismu, sudah kamu tidur yang nyenyak. Wartaqibul mauta, yang penting tunggu kematian. Itu aja. Ya, nantikan kematian. Karena di penghujungnya itu kok. Kamu suka atau tidak suka, kematian pasti datang, merenggut. Ya, akan datang menerkam kamu. Dan kamu tidak bisa menolak, tidak bisa ditunda. 1 detik pun tidak bisa ditunda. 1/1000 detik pun tidak bisa ditunda. On time akan datang dan mencekik kamu. Qalilu hirsakum, ya, kurangilah gairahmu yang berlebih-lebihan itu, ya, hirs, keinginan yang berlebih-lebihan itu, kurangi aja, dikontrol gitu. Wa qasiru amalakum, ya, angan-angannya jangan kepanjang lah, sekilan aja angan-angan tuh, ya, ngayalnya jangan kepanjangan dah. Nggak usah ngayalin punya uang sebulan 1 triliun lah Pak Jadi. Ya, ya 200.000 aja dah. Gitu. Kan nyaman jadinya kan. Kalau ngitungnya enak nanti, bukan beli geblok, beli sorabe ya, beli apa lagi cipeng gitu ya udah. Sama beli rokok 2 bungkus buat anak-anak yang sedang kerja bakti di laut lagi, sedang ngecor lautan. Kan enak kan, nyaman, capek gitu. An-Nabi Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih anukal, kata dia begini, Yazid Bustami, al-mu'min al-arif la yatlubu minallah azza wa jalla la dunya wala akhirat. Orang mukmin yang telah mengenal Allah tidak minta kepada Allah apapun, baik dunia maupun akhirat. Wa innama yatlubu min maulah, yang penting asal dia minta kepada Allah, minta apa sajalah, nggak dunia nggak akhirat, yang penting minta ampun sajalah, minta diberi kekuatan, minta diberi keimanan, itu saja. Ya gulam irji bi qalbika ila Allah azza wa jalla, wahai anakku, ya kembalilah dengan hatimu kepada Tuhanmu. Atabilallah wa raja ilaih. Orang bertobat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Wa qauluhu azza wa jalla wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi ini perlu diuraikan. Kamu ini lagi tersesat, dan Allah menunggu kapan kamu kembali. Kamu punya anak hilang. Tadi kan baru ada anak yang hilang di Semarang, di Surabaya. Ditelepon nggak jawab, sudah berbulan-bulan. Katanya kerja tapi masih sering minta uang. Ditanya alamatnya nggak jelas, pokoknya hilang dah. Jangan-jangan telepon itu orang lain yang pakai. Setelah 3 tahun, anak itu pulang dengan baju yang compang-camping, memanggil-manggil ayahnya, "Papa, aku pulang." Si bapak langsung memeluk anaknya, sambil ketawa apa sambil nangis? Kenapa? Saking bahagianya, sehingga yang keluar bukan gelak dan tawa, tapi keterharuan. Iya kan?
Allah lebih senang daripada seorang bapak yang anak yang tersesatnya pulang. Allah lebih senang apabila ada seorang hambanya yang tersesat dengan dosa-dosa dan dia datang kembali kepada Allah. Allah menunggumu kapan kamu pulang. Oke. Iya gitu aja kok. Bisa banget ditunggu kok. Ya, kamunya terasa ditunggu Allah nih. Kapan pulangnya Pak Rahmat gitu. Iya, tobat. Bukan mati, bukan bertobatnya mati. Iya. Ya gitu salah. Ya, saya kira mungkin itu menjadi renungan bagi kita. Jadi pada akhirnya semua apa yang kita katakan ini di ujungnya tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan jabatan, hanya menjanjikan yuk kita bangun kebahagiaan yang sejati. Anda bisa saja menghilangkan kepanikan, kegelisahan, datang ke nightclub, minuman keras, Anda flying, masuk hotel Alexis dengan cewek-cewek Uzbekistan, dengan cewek Thailand yang cantik-cantik, nggak mahal kok, satu kali eksekusi itu 2,5 juta kok. Anda flying, tapi setelah kimia itu selesai bereaksi dengan darahmu dan kamu tersadar kembali, semakin mumet kepala kamu, dan itu bukan penyelesaian, akan membuat kondisimu semakin parah. Kedamaian sejati adalah ketika engkau bisa membangun kedamaian di hatimu seperti yang diceritakan ini. Iya kan? Hiduplah yang baik, ya, kebersamaan, orang dermawan. Sesungguhnya yang kamu cari apa sih? Bayangkan, istri setia, anak lucu-lucu, badan sehat, rezeki lancar, makan lahap, tidur lelap, mau seperti apa lagi? Dan di penghujungnya selesai kontrak akan datang jemputan, akan datang jemputnya pakai limosin loh, nggak pakai dokar, nggak pakai limosin, ya, S600 ya, yang 3 pintu tuh, langsung blak dibuka. Iya, ya ayatun nafsul, wahai jiwa yang damai, jiwa yang damai, irjai, ya kembali kemana? Kepada Tuhanmu. Rodiatan artinya kamunya bahagia, Allah juga senang kok. Wadkhuli fi ibadi. Ini ahli qiraat nih, ini ahli qiraat juga nih. Menurut Kang Im, kalau saya robah wadkhuli fi ibadi, saya ganti wadkhuli ma'a ibadi, bagus mana kira-kira? Nah, ini hanya pertanyaan aja, nggak usah dijawab. wadkhuli jannati. Jadi ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli ma'a ibadi wadkhuli jannati. Kakek bagus mana? Disinilah menjadi persoalan bahwa kita sudah sepakati bahwa kita nggak usah ngutak-ngatik Al-Quran lah. Ya, masih bagus ma'ibadi. Tapi saya tidak bertanggung jawab kalau orang mau merubah fi ibadi menjadi ma'ibadi. Logika kita mengatakan yang pas ma'ibadi, tetapi hati kita tidak damai. Ya sudahlah. Ya kan begitu. Nah, akhirnya para mufassirin itu terpaksa mentakwilkan hasfu jarin fi bimakna ma. Oke? Begitu. Itu yang khusus ini qiraat nih. Ya, sudah
sebetulnya qiraat itu sebetulnya koreksi terhadap bacaan lain sesungguhnya. Jadi bukan berarti ini boleh. Menurut saya begitu. Kita berpikir itu kita memilih mana yang terbaik, yang lebih tepat secara qawaid lughah Arabiyah, nahwunya, sarafnya, ya kan begitu. Rabbana ajil lana qitana atau faslana.